Qian Kun bagaimana memasak bebek hoa? Terima kasih, dia akan datang mengajari kamu. Pertama-tama keluarkan bebek dan buang tulangnya dengan tangan. Olesi dengan bumbu. Kemudian menggunakan pisau merobeknya. Dengan tenang dan santai. Kemudian dengan tenaga mengeluarkannya. Tulang terpisah dari daging. Membuat semua orang terkagum. Tuan Hong di sebelah mendesah. Lalu menambahkan satu persatu bahan ke perut bebek. Membuat ulang kaldu. Kemudian membungkusnya dengan daun. Puncaknya akan datang. Kemudian ia menyiapkan sebuah alat penggorengan besar. Tuang sekantong garam meja. Mengaduk dengan sabar menggunakan spatula besi. Kemudian memasukkan serbuk bunga. Koki barat di sebelah masih menghias piringnya dengan hati-hati. Tuan Xie tidak peduli. Dia menggunakan pisaunya untuk melawan. Qian Kun memanggil Huadak karena garam. Penonton langsung terpana. Perut bebek yang dipotong enak dan mempesona. Pertandingan sudah berakhir dan menunggu hasil. Ini adalah koki barat Paul. Dimainkan dengan musplum merah karamel dan foie gras Prancis. Para juri memberikan pujian. Manisnya pas. Lemaknya tidak terasa. Manis dan asam dari buah meleleh. Keduanya sangat sejajar. Rasanya tidak terlupakan untuk waktu yang lama. Berikutnya adalah Tuan Xie dengan bebek hoa. Segar dan empuk. Memiliki aroma garam dan jahe pasir. Bisa mencium aroma manis saat membukanya. Apalagi di bagian perut bebek. Bisa dibilang misterius. Jelas bahwa Tuan Xie lebih baik. Tapi juri menyebut presentasi jelek itu sebagai alasan. Mengumumkan pemenang dari perwakilan makanan barat, Paulo. Tuan Xie pergi keluar. Tidak semua bisa memasak. Tuan Xie menjadi koki sebuah tempat makan terkenal. Koki restoran Chunfeng dan Kiji. Tidak hanya pandai pisau. Masakannya luar biasa. 3 cangkir nasi rebus ayam sudah selesai. Tuan Xie di sini untuk mendominasi pesta. Banyak tamu berdatangan. Sampai pada hari ini. Di depan restoran Tuan Xie. Pembukaan sebuah restoran mewah terkenal. Banyak tamu berdatangan. Bahkan ketua makanan datang bergabung. Kokinya bernama Paulo. Restoran ini adalah Michelin bintang 3. Dia sangat terampil memasak, terutama presentasinya. Ini adalah sebuah trik untuk mengambil bisnis orang lain. Koki pria itu tampil di TV. Koki Paul berkata, tidak tahu bagaimana dengan seiring perkembangan zaman. Tapi sudah 10 tahun tidak ada perkembangan. Tuan Xie yang mendengar ini tidak senang. Malam itu, dia membawa Xiao Mei untuk makan di restoran. Memutuskan untuk mencari rasa. Keduanya memesan hidangan khas. Makanan baru saja datang ke meja dan mereka berdua tercengang. Bukankah ini telur? Tuan Xie mencobanya dengan jijik. Tapi ternyata itu bukan telur. Itu adalah mangga dan buah markisa. Mencampurnya dengan anggur dan kelapa beku. Dan membuatnya seperti sebuah telur. Kemudian datang lagi. Pelayan membawa sebuah pot tanaman. Menyiramkan air dan tumbuhan itu tumbuh besar. Mereka menyebutnya salad yang hidup. Xiao Mei merasa terkejut. Tuan Xie sama sekali tidak mengerti. Dia dengan agresif datang ke dapur. Dia dengan marah menyalahkan Chef Michelin. Makanan bukan alat bermain. Jika Anda seperti ini segera pulang ke Paris. Makanan bukanlah sihir. Dia ingin mengajarkan koki Michelin itu bagaimana cara membuat makanan. Melihatnya memotong daun bawang, menyiapkan penggorengan, memotong daging sapi dengan tebal, memasukkan ke panci dan mencampurnya dengan bawang. Menggorengnya dengan api besar. Tumis daging sapi sudah selesai. Koki Michelin tidak mau kalah. Dia membakar daging dengan api besar. Kemudian dengan hati-hati memotongnya. Daging asap kayu apel. Terlihat sangat lembut. Ini cocok dengan anggur. Tuan Xie mencium baunya. Paul mencoba daging sapi itu. Itu juga luar biasa. Kemudian keduanya melakukan kompetisi. Ini adalah perlombaan pisau. Koki Michelin dengan penuh percaya diri. Ikan dibagi menjadi 2 bagian. Memegangnya dengan jari. Dapat secara akurat mencabut semua tulang ikan. Giliran Tuan Xie. Matanya yakin. Pertama memeriksa tulang dengan belakang pisau.
memotong ikan menjadi beberapa bagian. Lalu menggunakan pisau, memisahkan tulang dengan daging ikan. Pisau koki Cina tidak pernah kalah. Persaingan membuat keduanya terkenal. Kompetisi kedua koki akan segera hadir. Tuan Xie akan membuat masakan bebek hoa. Kemudian koki Michelin, mus plum merah karamel dengan anggur angsa Perancis. Keduanya sangat sejajar. Tidak terpikirkan di akhirnya. Karena alasan presentasi Tuan Xie yang buruk, maka pemenangnya adalah Paulo. Koki sendiri tidak mempercayainya. Benar saja, dia kembali ke restoran. Para pemegang saham mengatakan yang sebenarnya. Alasan dia menang, karena mereka sudah menyogok juri. Dan alasan untuk melakukan ini, untuk memenangkan kompetisi internasional. Biarkan Koki Bingbing yang cantik berpartisipasi. Ternyata Koki sudah lama kehilangan indera perasa, agar bisa terus memasak, mengandalkan resep universal yang dia ingat. Bingbing mengetahui ini, dengan tegas mengkhianatinya. Dia merencanakannya dengan bos. Koki tidak puas. Dia berbalik seperti orang bodoh. Dia meninggalkan restoran. Dia menemukan Tuan Xie. Menantang dewa masak adalah impian hidupnya. Tidak bisa menyerah begitu saja. Jadi Koki memutuskan untuk bergabung dengan Tuan Xie. Mulai ikut berpartisipasi dalam kompetisi koki. Ini adalah kompetisi masak internasional yang terkenal. 100 menit untuk memasak. Koki bisa memilih hidangan terbaik. Pertandingan dimulai. Koki dan Tuan Xie bersama membuat mapo tofu. Keduanya menggiling kedelai menjadi jus di tempat. Dibusukan oleh satu orang. Satu orang melakukan marinade. Masakan rumah orang Pudong. Untuk memastikan rasa dan berinovasi. Ini tidak mudah, tapi berkat kecerdikan Tuan Xie. Masukkan pasta kacang ke dalam tahu. Membentuknya seperti marmer. Menggunakan kaldu daging sapi untuk membuat bola. Dan menaruhnya di atas tofu. Pisau itu membelah cairan dengan halus. Jus jahe dan rasa daun bawang. Seperti akan meletus. Yang terpenting jangan sampai melupakan aslinya. Tahu mapo. Yang terpenting adalah ragi. Kemudian menggunakan cabai kering. Mencampurnya di tahu. Harum dan pedas. Semuanya dipadukan. Tahu mapo yang sangat indah. Dibandingkan dengan meja koki lain. Sushi dan sashimi. Sup daging beraneka warna. Disajikan dengan indah. Memberikan rasa hangat. Tetapi tahu mapo membawa Koki dan Tuan Xie menang. Tetapi pertarungan terakhir, hanya satu orang yang boleh ikut. Koki sudah memutuskan bahwa Tuan Xie yang akan bertanding. Hari ini dia akan bertanding melawan koki terbaik yang sudah menang 2 kali. Hatinya sedikit khawatir. Pertandingan ini, untuk mengintegrasikan pemahaman terdalam koki tentang makanan. Dewa masak sudah melakukannya. Tuan Xie hanya bisa terpana. Dewa masak sedang marah. Kemudian menyiramnya dengan air. Tetapi dia tidak menyerah. Membersihkan meja dan menaruh tepung. Dia akan membuat mangkuk sup mie hangat. Dewa masak membuat gula merah. Menariknya dengan keras. Tuang ke dalam wadah. Bunga besar mekar di sisi gunung. Menghasilkan karya yang indah. Para juri terus berbicara. Sementara Tuan Xie hanya menyerahkan sebuah mangkuk mie. Menyerahkan pada dewa masak. Ternyata keduanya adalah ayah dan anak. Ini adalah masakan mie sewaktu ia masih kecil. Diajarkan oleh dewa masak. Dia selalu meremehkan putranya. Tapi hari ini dia salah. Dia mengagumi mie buatan anaknya. Kemudian dia berkata pada Tuan Xie, tidak penting sama sekali. Koki tingkat atas. Menikmati masakan dari ujung lidah sampai ke hati. Membuatnya merasa bahagia. Ini adalah dewa masak sesungguhnya.